Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-40 dari Kitabul Imarah, hadis nomor 1240. Babnya yaitu babu suquti fardil jihadi alal ma'dzurin. Bab tentang jatuhnya kewajiban jihad, yakni hilangnya kewajiban jihad alal ma'dzurin, buat orang-orang yang mendapat uzur karena satu sabab dia nggak bisa jihad di jalan Allah. Baik, kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsul Bara radhiyallahu an. Hadis yang berasal dari sahabat Al-Bara, yakni bin Azib radhiyallahu an, dia katakan, lamma nazalat, ketika turun ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang-orang yang duduk di antara orang-orang mukmin, yakni orang-orang yang tidak berperang dengan orang-orang yang berperang dan seterusnya. Yaitu yang ada dalam surah An-Nisa ayat 95. Ketika ayat ini turun, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan. Nabi pun memanggil Zaid, yakni Zaid bin Thabit, salah seorang penulis wahyu. Jadi Al-Quran itu setiap turun kemudian dicatat oleh para sahabat atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ditulis di pelepah kurma, kadang di tulang, kadang di kulit binatang, karena waktu itu belum ada atau masih langka sekali kertas. Nah, kemudian faja abi katifin fakatabaha. Lalu Zaid membawa katif, katif kan pundak. Maksudnya apa? Ini kan ada tulang onta atau kambing yang pipih gitu ya. Apa ini? Tangannya sebelah sini. Ah ya. Apa ini namanya? Nih, Ustaz. Ya, yang lebar tuh ya. Nah, ya apa, pelikat. Ah ya, itu biasa dipakai buat menulis. Fakatabaha, lalu dia menulisnya. Wa syaka bnu ummi maktum dararata. Lalu ibnu ummi maktum mengadukan perihal kebutaannya. Jadi kalau di riwayat yang lain dia katakan ghairu ulid darar ya Rasulullah, kecuali yang buta wahai Rasulullah. Lalu fanazalat, turunlah la yastawil qa'iduna minal mu'minin, lalu turun kalimat sisipannya yaitu ghairu ulid darar, kecuali yang buta. Jadi ada kalimat-kalimat sisipan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nih. Lalu itu kata minal fajr yang ada di surah Al-Baqarah. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Nah, tadinya begitu aja. Nah, kemudian ada beberapa sahabat yang salah paham. Ada yang kalau mau tidur di kakinya diikat tali, yang satu berwarna putih, satu berwarna hitam. Jadi kalau belum jelas mana yang putih, mana yang hitam, makan terus, minum terus. Kalau udah kelihatan mana yang putih, mana yang hitam, baru selesai. Ada juga yang taruh tali di atas bantalnya. Jadi kalau belum jelas mana yang hitam, mana yang putih, masih makan dan minum terus. Nah, kemudian turun penjelasannya tadi, minal fajar, yaitu fajar atau subuh. Jadi yang dimaksud
hatta yatabayyana lakum, hingga tampak jelas buat kamu al khaitul abyadu, benang putih, minal khaitil aswadi, dari benang hitam. Dari benang hitam, maksudnya benang putih di situ adalah fajar, yakni subuh. Baik, jadi kalimat sisipan ghairu ulid darar, ini turunnya sababun nuzulnya karena usulan dari Ibnu Ummi Maktum. Turunlah ayat tadi, ghairu ulid darar, kecuali yang buta. Jadi Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang semisal dengannya ini tidak diwajibkan untuk jihad. Tapi di akhir hayatnya Ibnu Ummi Maktum juga keluar untuk jihad, yaitu sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang lelaki buta dalam perang di jalan Allah? Cuma pegang bendera saja, pegang bendera, dan akhirnya terbunuh juga, syahid. Jadi dua guru yang diminta oleh orang-orang Ansor pada waktu Bai'atul Aqabah. Di waktu Bai'atul Aqabah itu mereka akan minta dua guru. Dikirimlah oleh Rasul, yaitu Mus'ab bin Umair, yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Dua-duanya syahid. Kalau Mus'ab bin Umair itu terbunuh pada perang Uhud. Jadi baru tahun ketiga Hijriah dia sudah terbunuh, nggak merasakan kejayaan sama sekali lah itu. Sampai ketika dia terbunuh, mau dikuburkan, mau dikafan, pakaian yang ada di tubuhnya sangat minim itu. Kalau dipakai untuk menutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Kemudian oleh para sahabat ditarik ke atas, dan di bagian kakinya diletakkan al-idkhir, yaitu sejenis rumput ilalang yang ada di Madinah sana. Nah, itu Mus'ab bin Umair. Karena itu Abdurrahman bin Auf pernah mau buka puasa, ingat Mus'ab bin Umair, nggak jadi, dia nangis itu. Nangis ingat Mus'ab bin Umair belum merasakan kenikmatan seperti yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, kita lanjutkan. Babu thubutil jannati lisyahid. Bab tentang tetapnya sorga, yakni pasti dapat sorga, lisyahid, buat orang yang syahid. Syahid kita artikan yang aslinya dulu, yaitu orang yang terbunuh di jalan Allah. Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi di perang Uhud, Aro'aita in kutiltu, bagaimana in kutiltu kalau saya terbunuh, fa aina ana, di mana tempat saya? Qal, Nabi bersabda, fil jannah, di sorga. Fa'alqa tamaratin fi yadih, dia buang korma-korma yang ada di tangannya. Tsumma qatala hatta qutila, kemudian dia berperang sampai dia terbunuh. Siapa lelaki ini? Lelaki ini adalah Umair bin Humam al-Ansari. Jadi begitu dikasih tahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau dia terbunuh tempatnya di sorga, dia nggak sia-siakan kesempatan itu. Lagi makan korma dibuang dan dia masuk ke medan jihad dan terbunuh di jalan Allah dan syahid. Nah, kemudian di lafaz yang lain dia katakan la in hayitu hatta akula tamarati hadhihi. Kalau saya sempat hidup sampai memakan korma-kormaku ini, innaha lahayatun tawilah, itu hidup yang terlalu lama. Jadi begitu dengar sorga dia bersegera, kelamaan kalau sampai menunggu menghabiskan korma-korma tadi. Nah, inilah para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat itu kalau sudah dengar sorga bergegas.
sorga, bergegas sudah. Pilihan utamanya itu ya kayak sahabat yang biasa melayani Rasul, yang biasa kalau malam mengambilkan air buat wudhu, air buat hajat Rasul. Setelah diberikan ke Rasul, dia tidur di teras Rasul, jagain Rasul. Nah, itu kebiasaannya. Sampai suatu ketika Rasul memberikan kesempatan emas. Sal, mintalah. Ya Allah, kalau kita dapat kesempatan kayak begitu, yang kita pinta apa ini? Nggak jauh dari urusan dunia paling. Ya Rasulullah, doakan dong biar usaha saya lancar. Ya boleh sih, minta urusan dunia boleh. Tapi ketika dapat kesempatan emas, biasanya yang kita prioritaskan itu dunia. Jadi kita belum memprioritaskan akhirat. Tapi sahabat tidak. Dapat kesempatan emas, yang dia pinta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta berteman denganmu di sorga ya Rasul. Ditawari lagi, awa ghairu dzalik, ada lagi nggak selain itu? Huwa dzak, itu saja. Insyaallah, sahabat ya. Udah itu aja yang dipinta. Kalau kita udah cakep begini nih ya. Sorga dong ya Rasul. Habis itu apa? Ya rezeki dong ya Rasul. Nah, itu kalau kita itu udah cakep, ada orang kayak begitu. Ada nggak kira-kira orang jauh-jauh datang mencari kiai, datang cari ajengan, cari orang solih, Pak Kiai tolong dong doakan saya biar dosa-dosa saya diampuni, biar saya istiqomah dalam menjalankan agama. Kayaknya belum ada ya, belum pernah lihat atau dengar orang yang jauh-jauh tawasul ke orang-orang solih tujuannya itu. Yang ada juga nggak jauh dari urusan dunia. Ya boleh memang Allah kan Allahus Somad ya, tapi soal prioritas tuh. Jadi belum rupanya kita memprioritaskan sorga. Baik, kemudian sahabat tadi Nabi katakan kepadanya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ya sudah, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan cara banyak bersujud. Jadi kalau pengen berteman dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sorga, banyak sholat. Kalau yang fardu itu pasti, ya ini rajin menjalankan sholat sunnah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Haditsu Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis yang berasal dari Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia katakan, ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqwaman min bani Sulaim ila bani Amir fi sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa kaum dari Bani Sulaim kepada Bani Amir fi sab'in, yaitu sebanyak 70 orang. Ini ketika dari Bani Amir datang kepada Rasul, lalu dia minta supaya dikirim guru untuk berdakwah ke tempat mereka. Nabi kirimlah para qari, al-qurra. Al-qurra itu apa? Kalau di Sahih Muslim dijelaskan, pemuda-pemuda Ansor yang kalau siang mencari kayu bakar lalu dijual, dibelikan makanan, diberikan kepada ahlus sufah, para penghuni serambi masjid Rasul, yakni kaum muhajirin yang fuqara yang ditampung di serambi masjid Rasul. Ini pemuda-pemuda yang mulia lah, mulia. Nah, kemudian kalau malam mereka belajar kepada Rasulullah SAW. Jadi alim-alim. Jadi qori dulu itu berarti ahlul Quran. Nih dulu. Kalau sekarang qori kan yang menang MTQ gitu ya. Dapat hadiah baru disebut qori. Jadi al-qurra. Itu 70 pemuda ini dikirim oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Falamma qadimu qala lahum khali. Ketika mereka datang, khalku, pamanku, berkata, kok Anas katakan paman? Ya, paman dari pihak ibunya. Jadi ini saudara lelaki dari Ummu Sulaim. Ibunda dari Anas itu kan Ummu Sulaim. Nah, kemudian
Si paman dari dari Anas ini namanya Haram. Dia katakan ataqaddamukum fa in ammanuni hatta uballighakum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi si paman dari Anas ini Haram ini katakan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, saya akan mendahului kalian. Kalau mereka nanti memberikan keamanan kepadaku, yakni tidak membunuhku, maka hatta uballighahum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga aku sampaikan kepada mereka dari Rasul. Kan mereka minta dikirim dai lah itu. Saya sampaikan dulu kepada mereka apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, tapi kalau tidak, kuntum minni qariban, kamu mendekati aku, yakni dekatlah engkau denganku. Jadi sudah diantisipasi sebetulnya kalau terjadi sesuatu, karena tadi kan baru masuk Islam kemudian minta guru, jadi mereka berwaspada juga itu. Fa taqaddama, lalu Haram ini maju, khal dari Anas ini maju, fa ammanuhu, mereka memberikan keamanan kepadanya. Fa bainama yuhaddithuhum 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sedang berbicara kepada mereka dari Nabi, jadi sampaikan pesan-pesan Rasul, id auma'u ila rajulin minhum, tiba-tiba mereka memberikan isyarat kepada salah seorang lelaki di antara mereka. Jadi rupanya mereka memang sudah punya niat untuk menghabisi para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian setelah itu fata'anahu fa'anfadha, ditusuk pakai tombak, tembus. Faqal, lalu apa kata Haram? Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku beruntung wahai Tuhan pemilik, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi kalau sekarang kan jeger langsung mati kan ya. Dulu kayak begitu, habis itu juga nggak langsung mati. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu an, habis dibunuh kan masih banyak bicara dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah sekarang bawa ke rumah sakit, dioperasi gitu ya. Dulu ya nggak bisa, udah pasrah aja, mau diapain. Nah demikian juga si Haram ini. Dia masih sempat katakan Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Alhamdulillah, ya Allahu Akbar, fuztu, saya beruntung, saya sukses, berhasil. Karena yang dicari syahadah, kesyahidan, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Thumma malu ala baqiyati ashabih, kemudian mereka menyerang sahabat-sahabatnya yang lain, sisanya diserang. Faqataluhum, lalu mereka membunuh mereka. Jadi musuh tadi, Bani Amir tadi membunuh para qari tadi. Dan illa rajulan a'raja sa'idal jabal, kecuali seorang lelaki yang pincang, nah dia lari ke gunung, ini bisa berhasil lolos. Qala Hammam ahadu rijalis sanad, Hammam salah seorang perawi dari perawi di dalam sanadnya itu mengatakan fa'urahu akhara ma'ah, saya mengira ada satu lagi yang bersama dengannya, wallahu alam tentang kebenaran, pokoknya ada yang selamat satu. Fa akhbara Jibril alaihissalam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum qad laqu rabbahum, lalu Jibril memberitahu Rasul bahwa Jibril memberitahu Nabi bahwa mereka telah berjumpa dengan Tuhan mereka. Jadi yang memberitahu Rasul itu Jibril langsung. Nih yang kau kirim tuh 70 qari itu sudah berjumpa dengan Tuhan mereka. Faradiya anhum wa ardahum. Lalu Allah redha terhadap mereka dan Allah membuat mereka redha. Dan fakunna naqra'u an ballighu qaumana an qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana thumma nusikha ba'du. Kami dulu pernah membaca ayat itu, an ballighu qaumana an qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana thumma nusikha, kemudian dinasakh. Sekali ini seperti yang sudah pernah kita bahas dulu tentang ayat yang mansukhah itu sebagian
ulama termasuk dari sahabat berpendapat ada ayat-ayat yang mansukh, tapi sebagian lagi katakan tidak ada ayat yang mansukh. Ini soal ikhtilaf, wallahu a'lam bishawab. Kemudian fada'a alaihim arba'ina sabahan ala ri'lin wa dhakwan. Lalu Nabi mendoakan atas mereka. Jadi da'a ala itu mendoakan keburukan, yakni Nabi lakukan kunut nazilah. Ini kalau di hadis ini dikatakan arba'ina sabahan, 40 kali subuh, yakni di salat maksudnya 40 hari itu. Ala ri'lin, terhadap ri'l dan dhakwan, wa bani lahyan wa bani usayyah alladzina asau Allah wa rasulah, yaitu yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini kalau di riwayat Muslim haram berdoa itu. Ketika dia ditusuk oleh musuh tadi, dia berdoa, Allahumma balligh anna nabiyyana, ya Allah sampaikan kepada nabi kami, an qad laqinaka, bahwa kami sudah berjumpa dengan engkau, faradina anka, kami pun redha terhadap engkau ya Allah, waradita anna, dan engkau redha terhadap kami. Jadi doa si haram tadi kan semuanya pada dibunuh. Nah, siapa yang sampaikan ke Rasul? Nah, haram berdoa kepada Allah. Lalu Jibril yang sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kunut nazilah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Bab orang yang berperang supaya kalimah Allah hiyal ulya, dialah yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Ini soal niat sebetulnya. Niat perangnya itu karena apa? Nah, yang di jalan Allah adalah yang perangnya litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kayak dalam perang kemerdekaan dulu bagaimana? Ya tergantung niatnya. Begini, kayak Pak D saya itu jarang yang sekolah. Salah satu dari mereka saya tanya, jadi ke pesantren aja zaman dulu. Kenapa Pak D? Kok nggak sekolah? Yo kafir nek sekolah. Kalau sekolah ya kafir. Oh kok kafir? Ya ikut Belanda. Jadi itu. Jadi dulu itu. Nah, kemudian ada benarnya sebetulnya itu. Jadi yang dulu sekolah banyak yang ke Belanda-Belandaan. Nah, jadi sampai karena untuk menjaga akidahnya sampai ya sekalipun agak over gitu ya, sampai nggak boleh sekolah. Kalau sekolah nanti jadi kafir. Jadi semangat keislamannya dulu sangat tinggi. Kayak bapak saya ya ngajar kemana-mana, tapi ternyata dulu belajar nulis tuh lewat temannya saja waktu di pesantren. Jadi dulu nggak jarang lah pokoknya keluarga bapak saya yang di sekolah, rata-rata di pesantren aja pesantren. Jadi karena semangat tadi. Jadi yang kayak begini kan semangatnya semangat keislaman, sekalipun ya agak berlebihan dikit sampai nggak boleh sekolah. Nah, ya semangat keislaman memang. Saya dulu pernah ikut Pak Kiai, orang dulu tentaranya Bung Tomo. Nah, dia cerita, jadi dulu waktu perang kemerdekaan tuh, dia cerita tentang tentara Gorga. Tentara Gorga kan dari India ya. Ya Gorga kan disewa Inggris kan, nggak tahu ditipu kan. Begitu dengar tentara Bung Tomo teriak Allahu Akbar, dia nembak ke atas semua. Jadi rupanya mereka benar-benar tertipu. Begitu tahu yang mau dilawan sesama Muslim ya nggak jadi perang, dia nembak ke atas. Ya artinya kan masih punya semangat ini, semangat keislaman tadi. Nah, dan waktu saya ngajar di pesantren, ada wali murid itu ibu-ibu nganter anaknya keturunan India. Lalu ngobrol-ngobrol dia cerita, ya Pak Ustadz, ini ayahnya dulu almarhum, ini tentara Gorga. Tentara Gorga banyak yang kemudian akhirnya tinggal di Indonesia, yang ngancep di Indonesia karena sama-sama Muslim kan. Nah insya Allah yang kayak begini kan semangatnya semangat
keislaman, bukan karena semangat-semangat yang lain. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Haditsu Abi Musa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Ada seseorang berperang karena cari ghanimah. Ghanimah kan halal, rampasan perang halal dan itu hanya dihalalkan untuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi kata Rasul, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku ini diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Salah satunya bahwa wa uhillat lanal ghanimah, dihalalkan ghanimah buat kita. Padahal sebelumnya tidak pernah dihalalkan. Jadi nabi-nabi sebelumnya ghanimah, pampasan perang itu dikumpulkan di satu tempat, lalu Allah turunkan api dan terbakar. Jadi hanya umat Muhammad SAW. Tetapi dengan aturan aturan yang tegas lah, sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Anfal tentang pembagian ghanimah. Tapi kalau niat perangnya untuk ghanimah jadi nggak benar. Nah, jadi ghanimah halal tapi nawaitunya jangan karena ghanimah. Warrajulu yuqatilu lidzikri, dan orang yang berperang supaya disebut-sebut. Jadi cari syuhrah, cari popularitas. Warrajulu yuqatilu, dan orang yang berperang liyura makanuhu, agar tampak, agar terlihat kedudukannya. Faman fi sabilillah. Lalu siapa yang di jalan Allah? Ternyata semuanya nggak di jalan Allah. Qal, Nabi katakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang supaya agama Allah dialah yang luhur, maka dia di jalan Allah. Hadis berikutnya isinya hampir sama, yaitu haditsu Abi Musa radhiyallahu anhu qal jaa rajulun ilan nabi. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, lalu dia katakan, ya Rasulullah, mal qital fi sabilillah, apakah perang di jalan Allah itu? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban, karena salah seorang dari kami perang karena marah. Wa yuqatilu hamiyah, dan perang karena suku. Farafa'a ilaihi ra'sah, lalu Nabi angkat kepalanya. Jadi rupanya orang diri, Nabi duduk, maka Nabi ditanya, Nabi ngelihat orang tadi. Kemudian qal wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman, Nabi tidak angkat kepalanya kepada orang tadi melainkan karena dia berdiri. Faqal, lalu Nabi katakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang supaya kalimat Allah menjadi luhur, maka dia di jalan Allah. Baik, nah sekarang kalau kita ngelihat secara lahiriah, orang yang terbunuh di jalan Allah kan syahid. Nah, syahid dunia. Akhiratnya wallah alam. Jadi ada orang yang syahid dunia akhirat, ada juga yang syahid dunia saja, ada yang syahid akhirat saja. Syahid akhirat saja yaitu orang-orang yang mati yang pahalanya seperti syahid. Kayak man qatala duna malih, perang karena membela hartanya, perang karena tenggelam dan seterusnya. Ini yang pahalanya kayak pahala syahid. Kemudian berarti yang syahid benar-benar lahiriahnya syahid, terbunuh di jalan Allah. Nah, hakikatnya juga syahid karena niatnya adalah untuk meluhurkan kalimah Allah. Nah, ini sebagaimana yang ada di Sahih Muslim. Nabi katakan, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustusyida. Orang yang pertama diputuskan perkaranya di hari kiamat adalah seseorang yang syahid. Fa utiya bihi, lalu dia didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, Allah kasih tahu dia, nih nikmat pahala orang yang syahid. Dia pun tahu, ya, tahu. Kemudian Allah tanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan di dunia? Qal qataltu fika hatta stushhidtu, saya berperang karena engkau ya Allah hingga aku syahid. Qala kadzabta, Allah katakan engkau bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari,
tapi engkau perang supaya disebut-sebut, dikatakan engkau jadi orang yang pemberani. Nawaitunya cuma itu saja. Kemudian faqad qila, maka sungguh itu telah dikatakan, yakni kalau yang kamu cari itu orang sudah sebut-sebut kamu sebagai pemberani. Tsumma umira bih, kemudian diperintahkan, fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, lalu diseret, ditelungkupkan di atas wajahnya hingga dilempar ke neraka. Lahiriahnya syahid, ternyata bukan di sisi Allah. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Nah, ini yang kayak saya, guru-guru ngaji, mubalik. Nah, belajar ilmu kan? Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa, Allah beritahukan nikmat-nikmatnya, dia sudah mengetahuinya. Qal, Allah berfirman, fa ma'amilta fiha, apa yang kau lakukan? Qal, dia katakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuh wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya, aku membaca Al-Quran karena engkau. Ya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan enggak berlindung kepada Allah dong. Wala'iyadzubillah, mudah-mudahan enggak salah niat kita. Salah niatnya kelihatannya ngajar agama, dapatnya neraka, na'udzubillah. Ini kalau salah niatnya. Nah, kemudian qal kadzabta, Allah katakan bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim, tapi engkau belajar ilmu supaya disebut-sebut sebagai orang alim. Niatnya cuma itu, biar kesohor jadi orang alim. No, Ustadz yang toto ditanya apa aja bisa, nggak kayak Ustadz lo. Nah, mulai kan ngejelekin yang lain. Coba lihat diskusi-diskusi di media sosial tuh. Awalnya cari kebenaran, lama-lama saling menjelekkan ustadznya. Ustadznya terpancing juga. nah ini kan berarti cuma itu yang dicari ya, supaya disebut-sebut sebagai orang alim. Apaan Ustadz lo belajarnya ke syekh siapa ini? Orang bicara kebenaran kok bicara syekh-syekhan gitu ya. Dari manapun kalau benar kita terima. Dari iblis saja kalau benar Nabi suruh terima tuh, yang baca ayat kursi mau tidur sodako. Nah, Nabi katakan benar, wahuwa kadzub, sebenarnya dia sih tukang bohong. Tapi kali itu dikatakan benar. Jadi masya Allah, ini soal apa kesombongan ya. Nah, sekarang memang kadang-kadang diuji, kita sering diuji. Misalnya ini ya, saya profesor ahli hadis misalnya gitu ya, diskusi. Nggak boleh saya ngeremehin yang lain, mentang-mentang profesor kemudian yang lain ini awam semuanya. Biar awam juga ada satu yang saya lupa misalnya, kemudian yang lain ingat. Enggak Prof, ini ada hadis begini. Enggak ada hadis kayak begitu, nih ahlinya, ahli hadis. Dia belajar kemana-mana. Nah, kan jadi sombong ya. Sayang ya, belajar ilmu tinggi-tinggi sampai profesor nggaknya cuma buat sombong-sombong, nggak taunya bener. Nih Ustadz, nih hadisnya Prof, ini hadisnya di Sahih Muslim misalnya. Ah, ya anggaplah dia mau lah, mau. Nah, si yang awamnya tadi, profesor kalah sama saya, debat. Nah, jadi sama ya, sama-sama. Emang bukan untuk itu kita belajar ilmu, bukan untuk pinter-pinteran. Belajar ilmu setelah tahu yang diamalkan, dilaksanakan lah. Itu baru benar ya Allah. Kalau kita bicara niat nih, hati-hati. Jadi kadang ada orang kelihatannya cari dunia, nggak tahu yang dicari akhirat. Orang dagang cari rizki dengan cara yang benar. Lo dagang mulu lo, kayak gue dong. Jangan buru-buru begitu. Yang penting kewajibannya tetap dijalankan. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ya sudah, kita husnudzan terhadap orang tadi. Kelihatannya dagang, nggak taunya dia membiayai anak-anak yatim di pesantren, tuh kan? Ternyata yang dicari akhirat.
Kadang-kadang niatnya kelihatannya cari akhirat, ternyata yang dicari dunia, yang dicari kemasyhuran dan seterusnya kan sayang nggak dapat apa. Maka yang sikap yang terbaik husnudzon. Kalau belum apa-apa sudah suudzon terhadap orang lain, ya akhirnya ke dosa-dosa yang lain lah, meremehkan dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi orang yang belajar ilmu. Engkau belajar ilmu liyuqala alim wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari, dan engkau baca Quran supaya disebut-sebut dia adalah qari. Nih, qari yang hebat. Nih, kalau gue baca Quran nangis semuanya. Oh, ini apa ini kayak gini. Iya, alhamdulillah kalau Allah menganugerahi kita, suara kita bagus, bacaan kita bagus, tapi bukan untuk berbangga-bangga. Kalau ngeremehin yang lain nggak boleh juga lah. Baik, kemudian kalau kayak begini, faqad qila, sudah disebut-sebut engkau sebagai seorang qari. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan terhadapnya, lalu dia ditelungkupkan di atas wajahnya hingga dilempar ke neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih, orang yang dikasih kelapangan oleh Allah. Allah berikan berbagai jenis harta, kaya deh. Fa'utiya bihi, dia didatangkan fa'arrafahu ni'ama fa'arrafaha, diberikan, ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmatnya, dia pun sudah mengetahuinya, nih balasannya di sorga. Lalu ditanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan di dunia? Qal ma taraktu min sabil, aku tidak meninggalkan satu jalan pun, tuhibbu ayyung faqa fiha, yang engkau suka wahai Allah kalau orang berinfak di jalan itu, illa anfaqtu fiha lak, melainkan aku berinfak di jalan itu karena engkau ya Allah. Kadzabta, Allah katakan bohong, walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, tapi engkau berperang supaya disebut-sebut dia adalah orang yang dermawan. Faqad qila, kalau itu yang kau cari itu sudah disebut-sebut, sudah dikatakan orang. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan terhadapnya, ditelungkupkan, diseret hingga dilemparkan ke neraka. Tapi kalau soal yang begini-begini ini, jangan untuk nilai orang. Kalau untuk nilai orang salah terus kita. Itu ya, ada orang sholat, oh pamer, kan salah. Ada orang begini, dibilangnya nggak boleh. Kalau urusan batiniah nih, urusan yang seperti ini buat koreksi diri saja. Kalau menilai orang cukup lahiriahnya saja. Ini orang sudah sholat ya sudah. Ini orang sudah puasa ya sudah. Jadi untuk koreksi diri, bukan untuk koreksi orang lain. Ntar kayak orang munafik ya. Ada orang sodakoh banyak, murah, oh dia ria. Ada sodakoh sedikit, innallaha la ghaniyun an sa'i hadza, Allah mah enggak butuh cuma satu sok begini. Turunlah ayat yang alladzina yalmizunal mutawwi'ina fis sadaqat, orang-orang yang mencela, orang-orang yang melakukan dengan sukarela dalam sedekah, yakni bersedekah lebih. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang mencela orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali sekedar atau sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi bagi orang munafik semuanya salah. Sedekah banyak salah, sedekah sedikit salah juga. Ya namanya juga orang munafik. Nah, baiklah, saya kira sampai dengan hadis ini. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa silakan. Tafadhol. Ya, tafadhol. Ahli Qori yang dibunuh itu, yang bunuh itu siapa saja? Dalam peristiwa. Ya Bani Amir tadi, satu kabilah yang mengaku masuk Islam, lalu minta guru, ternyata menipu Rasul dan umat Islam. Itu yang membuat Rasul sangat sedih. Lalu di satu riwayat dikatakan Nabi berkunut dalam sholat 5 waktu itu, kunut selama syahron, selama satu bulan.
masuk Islam. Ada yang itu orang yang dibunuh. Ada juga dulu yang ngaku masuk Islam, nggak taunya tukang ngangon onta dibunuh, onta aja dirampas. Ada juga yang kayak begitu. Ya. Kalau yang ini apa namanya, bacaan kunutnya nggak dijelasin di hadis. Nah, cuma di satu hadis ada Allahumma al'an ri'lan wa dzakwan. Ya Allah, laknatlah ri'al, dzakwan dan seterusnya. Jadi begitu aja, cuma sepotong-sepotong aja. Ya sesuai dengan kejadian waktu itu. Ya, silakan. Ada lagi? Fadhal, silakan Pak. Ya. Kalau zaman Nabi kan memang jelas Syahid itu kan ikut perang. Iya, iya. Sekarang ini kan medan itu sudah nggak ada. Nah, Ya. untuk syahid-syahid mungkin ya bentuknya seperti apa sekarang kira-kira? Ya, sebenarnya bukan nggak ada, adalah kayak di Palestina, di Palestina atau di mana lagi nih yang umat Islam sedang di kayak Uyghur, gitu kan? Ini juga benar-benar berhadapan dengan, tapi kita dalam posisi yang sangat jangan kalah lah. Kalau dibilang melawan nggak juga, ya paling ya jadi korban, dibunuh-bunuh. Nah, insya Allah yang itu syahid di jalan Allah. Nah, kalau kondisi aman kayak kita, ya syahid ini syahid akhirat gitu. Orang yang membela harta syahid. Kan ada orang bertanya ke Rasul, bagaimana kalau ada orang menyerang saya, merampas harta saya? La tu'tih, jangan kau berikan. Nah, kata-kata la tu'tih ini oleh para ulama diartikan boleh engkau tidak memberikan itu. Jadi bukan harus di ini kayak ibu-ibu kan takut kan dikasih kan. Ya tapi kalau dia mau sebetulnya syahid kalau sampai dibunuh. Kalau dia membunuhku fa anta syahid. Nah, kalau saya jadi bertahan gitu ya, karena diserang kemudian dibalas menyerang dan dia terbunuh. Huwa finnar, dia di neraka. Nah, itulah sebabnya Nabi katakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Yang terbunuh karena membela hartanya dia syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat. Artinya urusan dunianya diperlakukan seperti jenazah biasa, ya dimandikan dan seterusnya. Tapi nilainya di sisi Allah seperti orang yang syahid. Wallahu alam. Insyaallah begitu Pak. Ya. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.